Pada hari itu, kabut darah yang aneh menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, orang mengira ini hanya fenomena kebetulan. Tolong. Sampai Cepat bangun. Lini, jangan tinggalkan aku. Untungnya, asramaku di lantai 4. Tinggi kabut darah ini sekitar 10 meter. Lantai 4 sementara aman. Lini, apa kamu tidak takut? Takut. Dalam kamus Lini, tidak ada kata takut. Kali ini kita berhasil lolos. Tapi jika kabut darah ini tidak pernah hilang, kita akan terjebak di sini. Cepat atau lambat, kita akan... Apa yang perlu ditakutkan? Selama kita masih hidup, pasti ada harapan. Kamu benar. Lini, terima kasih tidak meninggalkanku. Sistem, terdeteksi keinginan kuat untuk bertahan hidup dari host. Sistem, dan energi emosional konsentrasi tinggi dari lawan jenis. Sistem sumber daya tak terbatas resmi aktif dan terikat. Sistem, diberikan ruang penyimpanan tak terbatas. Ini sistem. Benar saja, selalu ada jalan keluar. Sistem, setiap kali host menaklukkan satu. Sistem wanita berkualitas dengan peringkat A atau lebih tinggi. Sistem Anda dapat membuka satu sumber daya tak terbatas yang dapat diperbarui. Sistem, ketika tingkat simpati target mencapai 80 poin. Sistem itu dianggap penaklukan berhasil. Sistem, taklukkan. Bagaimana cara menaklukkannya? Sistem Bai Weiwei, peringkat keseluruhan A. Sistem, simpati saat ini 85. Sistem, simpati saat ini 85. Sistem gudang air murni tak terbatas telah terbuka. Apa gunanya gudang air murni tak terbatas? Lini, lihat, pemerintah mengeluarkan pemberitahuan darurat. Katanya, di lingkungan kabut darah, selama tubuh terhidrasi dengan baik, dan terus mengisi cairan, tidak akan terpengaruh kabut darah. Jika mengisi air bisa melawan kabut darah, berarti aku yang punya gudang air murni tak terbatas ini. Bukankah seperti punya ceat kebal? Wei, makanan di asrama hampir habis. Aku akan ke kantin mencari persediaan. Kamu tunggu saja di sini. Kunci pintu baik-baik. Jangan buka untuk siapapun. Lini, kamu gila? Kabut darah di bawah itu. Kamu juga lihat sendiri. Tanpa air, orang akan jadi mayat kering begitu masuk. Gadis bodoh, jangan khawatir. Hanya air, kan? Kita punya banyak. Tapi, itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau... Percayalah padaku. Demi bisa terus menikmati kecantikan bunga kampus kita, Wei, aku juga harus kembali hidup-hidup, kan? Tidak akan ada, bagaimana kalau... Lini. Tidak. Tidak apa-apa, Wei, kau tenang saja. Tunggu aku kembali dengan kemenangan. Lini. Kau harus kembali dengan selamat. Asal kau kembali, aku akan setuju jadi pacarmu. Hei, jangan sembarangan pasang flag begitu. Air. Airku. Siapa yang bisa menolongku? Siapapun yang bisa menolongku, aku akan melakukan apa saja. Sistem, terdeteksi 30 meter di depan. Ada wanita berkualitas tinggi dalam bahaya. Potensi nilai A.
Disarankan agar host segera menyelamatkan. Tingkatkan simpati. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Ini adalah adegan klasik untuk meningkatkan simpati. Saudara sistem. Kau tahu banyak juga ya. Bertahanlah, teman. Minumlah air ini. Teman, kau menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku milikmu. Ah? Bukan. Maksudnya, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Sistem, simpati Yao-King terhadap host meningkat pesat. Simpati saat ini, 80. Sistem, selamat kepada host karena berhasil menaklukkan Dewi berkualitas kedua. Membuka sumber daya tak terbatas. Daging kambing. Hehe, daging kambing tak terbatas. Sekarang semuanya aman. Dua masalah besar kelangsungan hidup, makanan dan air. Sudah gue bereskan. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Bisa jalan? Nama gue Lindy. Gue mau ke kantin cari makan. Gue juga mau ke kantin. Air dan makanan gue dirampas bajingan di tengah jalan. Oh ya, nama gue Yao-King. Yao-King. Kamu Dewi dari jurusan musik, Yao-King? Anu bareng aja. Biar ada yang jaga-jaga di jalan. Lin Yi, dia orangnya. Bajingan yang merampas air gue itu. Kupikir siapa? Ternyata kamu, Lin Yi. Hehe, Kupikir bau apa ini? Ternyata dari badanmu. kamu. Merampas barang perempuan. Sangbo, kamu masih saja serendah itu. Cih, rendah? Di zaman sekarang ini, bertahan hidup adalah yang utama. Memangnya kenapa kalau gue merampas? Cepat pergi, kalau tidak, kalian juga akan kurampas. Ternyata, baik dalam situasi normal maupun di akhir zaman, Changbo selalu saja seperti ini. Changbo, apa kau pikir ini masih zamanmu berkuasa? Kalian cuma bertiga, tidak cukup untuk satu pukulanku. Hari ini cuacanya bagus. Sudah waktunya kita selesaikan urusan kita. HMPH. Serang bersama. Aku tidak percaya. Kita bertiga tidak bisa mengalahkan dia sendirian. Ah! Kak Bo. Lepaskan kakinya. Sangbo, lepaskan kakinya. Bukankah kau mau memberiku pelajaran? Kenapa sekarang kau tergeletak di tanah? Lin Yi, kalau kau berani, lepaskan aku. Memang dunia sudah berubah. Tapi yang berubah bukan kebenaran, melainkan tinju. Kebetulan, tinjuku sedikit lebih keras darimu. Aku salah. Oke? Cepat lepaskan aku. Bawa orang-orangmu dan pergi. Jika aku melihat kalian menindas orang lagi, setiap kali kulihat, akan kuhajar. Cepat pergi. Cepat kabur. Ayo cepat. Cepat kabur. Cepat pergi. Lin Yi, kamu keren sekali. Gerakanmu tadi seperti ahli di film. Hal biasa, standar saja. Ayo, cepat kumpulkan persediaan. Bersama-sama. Kakak akan ajak kamu makan enak dan minum mewah. Yao-King, apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke asramamu? Lin Yi, sudah kubilang. Mulai sekarang aku akan mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Ah, mengikutiku. Gadis bodoh, aku ini, playboy kecil. Kamu tidak takut? Takut? Takut apa? Nyawaku saja kamu yang menyelamatkan. Lagi pula, menurutku kamu baik. Pokoknya, aku Yao-King sudah memilihmu. Baiklah, ikut aku kembali ke asrama dulu.
Lin Yi, akhirnya kamu kembali. Aku sangat khawatir. Ini siapa? Oh, ini Yo King, dari jurusan musik. Di jalan hampir, kekurangan air. Aku menyelamatkannya. Yo King. Ini Bai Weiwei. Dia, teman sekamarku. Halo, Bai Weiwei. Aku diselamatkan, tapi bukan cuma itu. Aku sudah jadi milik Lin Yi. Lin Yi, apa yang dia katakan? Apa maksudnya dia milikmu? Aku pacarmu. Hei, tunggu, Weiwei. Bukan seperti yang kau pikirkan. Yo King, jangan bicara setengah-setengah. Memang begitu. Dia menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku miliknya. Ada masalah? Tentu saja ada. Menyelamatkan nyawa dan menjadi miliknya itu tidak sama. Cukup, berhenti berdebat. Aku lapar. Dan aku membawa banyak makanan enak. Sebelumnya tidak ada daging kambing sesegar ini. Daging kambing hotpot? Bagaimana kau mendapatkannya? Jangan tanya, itu keahlianku. Ayo, hal besar apapun. Mari makan hotpot dulu. Lin Yi, makan yang banyak. Kau sudah lelah hari ini. Lin Yi, coba yang ini. Bumbu racikan saya sangat enak. Enak sekali. Semuanya enak. Lin Yi, gawat. Lihatlah grup kelas kita. Zhang Bo, kau bohong. Kau duluan yang memulai. Zhang Bo, kau tak punya malu. Kau duluan yang merampas airku. Lin Yi menyerang untuk menyelamatkanku. Heh, Yo King. Kau secepat ini memihak Lin Yi? Kelihatannya kau disuap dengan barangnya. Jangan bodoh, semuanya. Kalian pasti kelaparan, kan? Lin Yi punya banyak persediaan di kamarnya. Hotpot, daging kambing, semua ada. Benar. Kita semua teman sekelas. Dalam situasi seperti ini, kita harus saling membantu. Bagaimana ini? Jika mereka semua datang mencarimu, Trik Zhang Bo ini sangat kejam. Dia ingin menempatkanmu melawan semua orang. Zhang Bo ingin membunuh dengan tangan orang lain. Namun, karena dia ingin bermain besar, maka aku akan menemaninya bermain lebih besar. Menggunakan persediaan untuk memenangkan hati orang. Lin Yi, buka pintunya. Kami tahu kau di dalam. Zhang Bo bilang kau punya makanan dan minuman. Berikan sedikit kepada kami. Cepat buka pintu, kami hampir mati kehausan. Terima. apakah kau mau menyerah? Teman-teman, jangan panik, semuanya. Aku memang menemukan sesuatu. Aku sedang memikirkan bagaimana membagikannya pada kalian. Nah, ini semua yang kami bawa kembali dari luar, mempertaruhkan nyawa kami. Kau bohong. Zhang Bo bilang, kalian makan hotpot di dalam asrama. Kami tadi benar-benar kelaparan. Jadi kami hanya memasak sebungkus mie instan terakhir. Hanya ditambahkan sedikit daun sayuran saja. Apa perkataan Zhang Bo bisa dipercaya? Konflik antara aku dan dia bukan baru sehari dua hari. Oh, jadi begitu. Lin Yi, maafkan kami. Kami juga tertipu oleh Zhang Bo. Barang sebanyak ini, kalian sendiri tidak cukup. Kami masih. Lin Yi, kau bohongi siapa? Zhang Bo menjelaskannya dengan sangat detail. Kalian pasti makan hotpot tadi. Aku bahkan mencium baunya. Betul. Biarkan kami masuk dan geledah. Baiklah. Silakan masuk. Zhao Laosi, apa kau tidak punya hati nurani? Lin Yi sudah seperti ini. Kau masih memaksanya? Benar. Kalian sama saja dengan Zhang Bo. Ingin menyentuh Lin Yi?
Tanya kami dulu, apa kami setuju? Kak Lin, kami salah paham padamu sebelumnya. Kau hebat. Mulai sekarang, kami akan mengikutimu. Betul, Kak Lin. Mulai sekarang, apapun yang kau katakan adalah perintah. Kalian berlebihan. Aku berjanji. Selama Lin Yi masih punya sesuatu, aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Nanti kalau dapat barang, kita bagi rata. Lin Yi, kau benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa kata, kau berhasil mengatasi krisis dan merebut hati orang-orang. Lebih dari sekadar luar biasa. Dia seperti Zhuge Liang reinkarnasi. Dia menghancurkan rencana jahat Zhangbo tanpa pertumpahan darah. Aku semakin yakin mengikuti Lin Yi adalah pilihan tepat. Hebat sekali. Operasi dasar. Zhangbo masih terlalu hijau untuk bermain kotor denganku. Tapi, setelah keributan ini, tempat kita jadi pusat perhatian. Zhangbo tidak akan menyerah begitu saja. Lalu, bagaimana? Yang penting, setelah kejadian ini, orang lain juga akan datang. Seperti hiu mencium bau darah. Sistem, terdeteksi wanita berkualitas baru di luar pintu. Potensi, tingkat S. Sudah datang. Lin Yi, bagaimana jika itu lagi? Betul, baru saja mengusir satu kelompok. Siapa lagi ini? Tenang saja, kali ini berbeda. Kak Lin Yi, akhirnya aku menemukanmu. Kamu, Aku Ye Meier dari jurusan desain. Mas Lin Yi, aku sudah lama menyukaimu. Aku ingin tetap di sampingmu. Sistem Ye Meier. Nilai simpati awal 90. Sistem membuka kunci. Sumber daya medis tak terbatas. Sistem membuka kunci. Masuk Sumber daya dulu. medis tak terbatas. Nanti kita Sistem bicara. membuka kunci. Di Sumber luar daya medis tak berbahaya. terbatas. Lin Yi, aku ke ruang cuci sebentar. Aku cepat balik. oke, hati-hati ya. Teriak kalau ada apa-apa. Bang Lin. Gawat. Kakak kelas Bai Weiwei diculik Zhangbo. Dibawa ke gedung laboratorium. Changbo, kau cari mati. Yo King, tetap di sini. Pergi kumpulkan anak-anak yang lain. Bawa persenjataan dan kumpul di gedung lab. Lin Yi, hati-hati. Changbo, lepaskan Wei Wei. Apapun maumu, hadapi saja aku. Serahkan semua persediaan dan rahasiamu. Kalau tidak, Lin Yi, jangan urus aku. Lari. Sistem, Bai Weiwei terancam nyawa. Jika tewas, akses air murni tak terbatas terkunci permanen. Changbo, sebagian persediaan bisa kuberi. Tapi lepaskan dia dulu. suruh semua pengikutmu ini keluar. Kalau tidak, Kak Lin Yi akan melawan mereka. Kalian keluar dulu. Tunggu aku di luar. Kak Lin Yi, ini terlalu berbahaya. Keluarlah. Percayalah padaku. Tapi, serang. Tahu ini apa? Aku melihat sendiri seekor kucing liar memakannya. Dalam beberapa detik, ia meledak jadi bubur daging. Aku ingin lihat ekspresimu setelah makan ini. Oh, ah. Lin Yi, jangan. Hahaha. Jadilah bubur daging.
Zhangbo, sejujurnya, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tanpa buah suelan pembawa maut ini, aku mungkin tidak akan bisa membangunkan kemampuan petir ini. Tidak mungkin. Kau makan buah suelan. Seharusnya meledak jadi daging cincang. Bagaimana bisa begini? Terkejut? Kemampuan? Sampah sepertimu. Apa hakmu? Itu buah yang kutemukan. Kekuatan ini seharusnya milikku. Oh, lalu kenapa sekarang ada di tanganku? Ini aku. Aku sendiri yang memberikannya padamu. Aku benci. Terima kasih ya. Lin Yi, kakek Lin. Aku salah. Aku bukan manusia. Kumohon, lepaskan nyawa anjingku ini. Aku rela jadi anjingmu. Timku tidak butuh orang sepertimu. Kaulah yang paling pantas mati. Sekarang tahu siapa yang tidak berguna? Lin Yi, ayo cepat pergi dari sini. Ayo, tapi sebelum meninggalkan gedung ini, kita harus pergi ke satu tempat lagi. Benar saja, masih ada. Ini adalah hasil terbesar. Wei Wei, lihat keluar. Kabut darah naik. Sudah mencapai jendela lantai 4. Gawat. Yo King dan Ye Meier masih di asramaku. Gedung asrama hanya 7 lantai. Tempat ini tidak akan aman lagi sebentar lagi. Kita harus segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Ke kompleks Jingyuan, rumahku. Rumahku di lantai 20. Pasti aman. Kabut darah semakin tinggi. Kita pergi ke rumah Wei Wei saja. Aku akan menurutimu. Kak Lin Yi, aku tidak mau tinggal di rumah orang lain. Asrama ini sudah tidak aman lagi. Kenapa harus rumahnya? Kenapa harus ada mereka? Kakak, tatapanmu, kapan bisa hanya tertuju padaku? Kak Lin Yi, aku lebih tidak ingin meninggalkanmu. Jadi, kemanapun kau pergi, aku harus ada di sana. Semuanya, hati-hati. Ada monster. Itu makhluk mutan. Targetnya adalah makhluk hidup. Aku akan menahannya. Kalian cepat pergi. Teruslah berjalan lurus di jalan ini. Aku punya cara sendiri untuk lolos. Lin Ye, aku punya cara sendiri untuk lolos. Jangan gegabah. Tidak menghambat Lin Yi adalah cara kita membantunya. Tidak bagus. Hei, kau baik-baik saja. Sistem, terdeteksi wanita berkualitas S-level muncul. Potensi besar. Disarankan agar host menaklukkannya sepenuhnya. Apa yang kau lakukan? Reaksi yang bagus. Jangan pedulikan,
aku hanya mengujimu. Sekarang aku yakin, kau bukan salah satu dari orang gila sekte bulan darah itu. Sekte bulan darah? Hanya karena itu kau ingin membunuh orang. Berhati-hati tidak akan rugi. Anggota sekte bulan darah pandai menyamar. Mereka menyusup di antara para penyintas dan menyebabkan kerusakan. Dan menangkap pengguna kemampuan. Mengingat kau menyelamatkanku, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Bagaimana kau mendapatkan kekuatan petir itu? Bangkit secara alami. Pacarku diculik. Aku dipaksa makan buah suelan yang bermutasi. Untungnya, aku berhasil membangkitkan kemampuan. Membangkitkan kemampuan dengan paksa setelah memakan buah yang tidak diketahui. 9 dari 10 kau akan mati. Kau bahkan bisa membangkitkan kemampuan petir. Keberuntungan dan tekadmu bagus. Namaku Susu. Mau bergabung dengan timku? Apa itu sekte bulan darah? Apakah nama ini ada hubungannya dengan kabut darah? Tidak jelas hubungan langsung mereka dengan kabut darah. Namun yang pasti, sekte bulan darah sudah ada sebelum kabut darah muncul. Untuk hal lain, perlu dikonfirmasi. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi aku lebih suka memutuskan sendiri. Bergabung dengan tim orang lain, lupakan saja. Bagaimana jika kau bergabung dengan timku? Berani juga. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Jika kau berubah pikiran, kau bisa menemuiku di gedung Qingyang. Kakak Lin Yi, akhirnya kau kembali. Aku sangat khawatir. Kamu terluka, cepat masuk. Penangananmu terlalu kasar. Biar aku obati. Ada apa? Aku bertemu wanita berambut merah bernama Susu. Tiba-tiba menyerangku. Untung aku cepat bereaksi. Kemampuan khusus memang hebat. Andai bisa dapat beberapa buah suelan lagi. Aku tiba-tiba teringat. Toko bunga besar dekat rumahku. Ada banyak bunga suelan di sana. Sepertinya ada beberapa varian langka juga. Wei, kamu berjasa besar. Informasi ini sangat penting. Apakah kamu mendambakan seluruh cintanya? Mendambakan tatapannya hanya tertuju padamu? Siapa? Siapa yang bicara? Aku adalah entitas yang bisa membantumu mewujudkan keinginan. Katakan padaku, apakah kamu bersedia membayar harga untuk mendapatkan cinta uniknya? Bagus sekali. Benar-benar ada dan sebanyak ini. Sekarang Lin Yi, kekuatanmu bisa meningkat. Ada yang tidak beres. Perjalanan ini terlalu lancar. Lancar secara tidak wajar. Cukup tajam juga, anak muda. Sayangnya, sudah terlambat. Kita tidak bertemu secara kebetulan. Kamu sudah tahu kami akan datang ke sini, dan sudah menyiapkan jebakan sebelumnya. Bagaimana kamu tahu rute perjalanan kami? Nona Ye Meyer, sudah waktunya kita menuntaskan kesepakatan kita. Sesuai perjanjian, aku akan membantumu menyingkirkan kedua sainganmu ini. Ymir, kenapa kau melakukan ini? Kau gila ya? Kita ini satu tim. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai kami. Kau tahu dia siapa? Kakak Lin Yi, kau mengerti aku, kan? Semua yang kulakukan ini, hanya agar kita bisa bersama selamanya, tanpa ada yang mengganggu. Jangan takut, ada aku. Tenanglah, percayalah padaku. Kita pasti bisa keluar. Kau melindungi mereka? Sampai sekarang, kau masih melindungi mereka? Lin Yi, lihat aku. Akulah yang paling mencintaimu. Bunuh mereka.
Aku tidak mau lagi melihat mereka di samping Lin Yi. Begitu mereka mati, Lin Yi akan jadi milikku. Milikmu? Bunuh mereka. Wanita bodoh. Kau benar-benar berpikir aku melayani kecemburuan konyolmu itu? Tujuanku dari awal sampai akhir hanya dia. Kau pikir kau ini siapa? Mau minta syarat padaku? Pantaskah? Kau menipuku selama ini. Kau cuma memanfaatkanku. Memanfaatkan? Kau sendiri yang rela buta oleh keinginanmu. Sekarang, para tumbal, waktunya penuhi misi kalian. Sangkar ini ternyata bisa menekan kemampuan spesial. Aku salah, Kak Lin Yi. Aku benar-benar salah. Sistem, tingkat simpati Y Meyer mencapai 100. Sistem, membuka kunci, hati murni, kebal terhadap kontrol mental, kutukan, dan penyedotan energi, serta segala status negatif lainnya. Sialan. Pecah sekarang. Tidak, ini mustahil. Bagaimana kau bisa menerobos kurungan kemampuan ini? Coba tebak. Karena tak bisa menangkap dalam keadaan hidup. Bawa mayatmu pulang untuk ritual. Mati kau. Jangan. Kenapa kamu nekat maju? Karena aku sudah sadar. Juga penuh penyesalan. Aku hanya ingin meninggalkan sedikit jejak di hatimu. Lin Yi, hati-hati. Orang itu belum mati. Perlawanan terakhir orang sekarat. Gelombang energi buah ini sangat tidak biasa. Ada nuansa bahaya yang mengintai. Sebaiknya jangan dikonsumsi sembarangan untuk sementara. Aku sedang memburu anggota sekte bulan darah di sekitar sini. Merasakan gelombang energi kuat, aku langsung datang. Kau bisa habisi seorang diakon sekte bulan darah sendirian. Kekuatanmu melebihi dugaanku. Baru saja menembus batas. Pas untuk dicoba pada dia. Kau membunuh seorang diakon mereka dan mengambil buah sulan yang krusial ini. Sekte bulan darah pasti tidak akan tinggal diam. Mereka semua orang gila yang pendendam. Tenang, aku sudah siap. Melelahkan sekali. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Tapi ini kunci untuk membangkitkan kemampuan. Harus bertahan. Sekarang kekuatan kendali petirku berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, seperti menggerakkan lenganku sendiri. Sistem, domain petir telah dihasilkan. Jangkauan 50 meter. Dan membangkitkan kemampuan langka. Mata Maha Tahu, dasar. Lin Yi, aku membangkitkan kemampuan es. Punyaku kemampuan penyembuhan.
Serangan, kendali, penyembuhan. Sistem tempur kita sudah mulai terbentuk. Ayo pergi. Sekarang juga kita ke medan perang. Perkuat kemampuan kalian. Hampeha. Monster besar ini benar-benar berkulit tebal. Peningkatan kekuatannya lumayan bagus. Lain kali, tetaplah berhati-hati. Meskipun kemampuanku bisa menyembuhkan, tapi luka yang terlalu parah akan sangat merepotkan. Selama setengah bulan terakhir ini, frekuensi kemunculan binatang mutan semakin tinggi. Memang abnormal. Monster-monster mutan ini seperti didorong sesuatu. Terus mendekat dari pinggir kota ke dalam. Kita pergi lihat. Oke. Sistem terdeteksi 500 meter di depan. Wanita berkualitas S tingkat tinggi dalam bahaya. Susu. Kak Susu, kenapa dia terluka separah ini? Ini. Luka parah. Kehilangan banyak darah. Butuh perawatan segera. Lebih baik bawa dia kembali dulu. Ah. Kau pantas mati. Susu, lihat baik-baik. Aku Lini. Di sini aman. Maaf. Aku salah orang. Aku kira kau pengkhianat di tim kami. Oh. Hanya salah orang. Begitu saja. Ahli Su yang hebat. Lihat dirimu. Terluka separah ini. Hampir jadi mayat kering. Bagaimana kau akan membalas budi penyelamatan hidup ini? Aku Susu selalu membalas budi. Budi penyelamatan hidupmu ini akan kuingat selamanya. Nanti pasti akan kubalas. Nanti. Kata pepatah. Kebaikan menyelamatkan nyawa tak terbalas, kecuali dengan menyerahkan diri. Kurasa ini ide bagus. Lin Yi, kau, bagaimana bisa kau begitu? Terlalu genit. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang mau menyerahkan diri? Sudah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau terluka parah begini? Lin Yi, tidak ada waktu untuk bercanda. Kalian harus segera meninggalkan kota Qinghai. Sekarang juga. Meninggalkan? Kenapa? Ini sekte bulan darah. Mereka sedang merencanakan gelombang binatang. Tujuannya adalah meratakan kota Qinghai. Aku diserang pengkhianat karena mencegat informasi ini. Itulah sebabnya aku diserang pengkhianat. Dengan kondisimu sekarang, kita pergi bersama. Jangan pedulikan aku. Bawa orang-orangmu dan pergi duluan. Sepertinya sudah terlambat. Tidak bisa. Aku tidak bisa bergerak. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Perhatian semuanya. Gelombang binatang sudah mendekat. Segera pindah ke gedung-gedung tinggi. Cari ruangan dengan struktur pendukung yang kokoh untuk berlindung. Jangan mendekati jendela.
Dengar, jika yang terbaring di sini adalah aku sekarang, apakah kamu akan meninggalkanku dan melarikan diri? Aku juga hampir mati. Tidak perlu. Kak Susu, kau berani mengingatkan kami tentang konspirasi sekte bulan darah sebelumnya. Sekarang giliran kami yang melindungimu. Kita bisa melewatinya. Seperti setiap kali sebelumnya. Sistem, simpati susu terhadap host meningkat drastis. Simpati saat ini 80. Membuka sumber daya tak terbatas biskuit kompresi. Ikuti aku. Jika bertemu makhluk mutan, serang langsung ke titik vital. Mencari mati. Monster-monster mutan ini sedang dimanipulasi. Mereka menyingkirkan penyintas atas nama sistem. Sekte bulan darah memaksa semua orang yang bersembunyi keluar dengan gelombang monster. Mereka butuh tumbal. Kita tidak bisa lagi bertahan secara pasif seperti ini. Benda-benda terkutuk ini hanya akan bertambah banyak. Ruang hidup kita akan terus menyusut sampai habis. Apa kamu punya ide? Semua anomali ini disebabkan oleh para bajingan sekte bulan darah itu. Mereka pasti punya solusinya. Aku akan mencari mereka dan menghancurkan sarang mereka. Tidak, itu terlalu berbahaya. Mereka punya banyak orang. Jika kau pergi sendiri, bukankah itu bunuh diri? Lin Yi, ayo kita pikirkan cara lain. Pasti ada cara yang lebih aman. Mereka tidak salah. Kekuatan sekte bulan darah jauh melampaui imajinasimu. Jangan ambil risiko. Menunggu kematian hanya akan memperburuk keadaan. Hanya dengan menyerang secara proaktif dan menghancurkan sumbernya, kita punya kesempatan untuk bertahan. Persediaan ini cukup untuk kalian bertahan lama. Yo King, setelah kemampuanmu pulih, lanjutkan merawat susu. Aku akan kembali. Tenang saja. Aku akan melakukannya. Lin Yi, pergilah tanpa khawatir. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan mereka terluka. Tentu saja ada di sana. Badai petir. Pergi. Lihat si bodoh itu. Apakah lari secepat itu berguna? Ini adalah konsekuensi menentang kehendak Tuhan. Setelah ritual suci selesai, seluruh kota akan bermandikan cahaya ilahi.
tuanku memang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pada saat itu, darah dan jiwa seluruh kota akan menjadi sumber energi. Tikus kecil itu bersembunyi dengan baik. Sayang sekali, kau tertangkap juga oleh kami. Energi kehidupan yang begitu murni, dan juga menyatu dengan kekuatan petir yang dahsyat. Sempurna. Ini akan menjadi persembahan paling sempurna untuk tuanku. Kak, tunggu apa lagi? Menangkapnya adalah prestasi besar. Tidak mudah menangkapku. Domain petir. Buka. Rasakan seranganku. Bola petir meledak. Trik murahan. Serap semestaku. Bisa menangkap serangan energi apapun dengan tangan kosong. Tidak berguna. Pecah pertahanan mutlakku. Membuat segala bentuk pertahanan tak berarti di hadapanku. Berani-beraninya kau masuk ke altar suci ini. Tetaplah di sini baik-baik. Belum selesai. Panggilan ribuan petir. Sudah cukup bermain, nak. Jadilah persembahan dengan patuh. Kandang ini bisa membatasi semua kekuatan super. Keluar tidak sulit. Tapi, bahkan jika aku bisa keluar dari kandang ini, lalu apa? Aku tidak bisa mengalahkan kedua orang itu. Sepertinya sekarang aku hanya bisa bertaruh pada satu dari 10.000 kesempatan ini. Aku akan berjuang. Apa artinya rasa sakit ini? Demi Wei Wei dan yang lainnya. Aku harus bertahan. Perasaan ini, domain petir meluas dari 50 meter menjadi 1000 meter. Kekuatan kemampuan meningkat lebih dari 20 kali. Bagus sekali. Dengan tingkat kematian ini, kabut darah menelan seluruh dunia, hanya tinggal menunggu waktu. Ini semua adalah kekuatan agung tuanku. Tanpa artefak suci yang dianugerahkan tuanku, bagaimana kita bisa mencapai prestasi sebesar ini? Waktunya sudah tiba. Ambil bocah dengan kemampuan petir itu. Menjadi percikan yang menyulut kabut darah global. Adalah kehormatan tak terkira baginya. Nak, menjadi kunci untuk membuka era baru. Kamu seharusnya bangga. Kalian mengendalikan kabut darah dan gelombang monster. Itu pasti karena benda ini, kan? Memang kenapa?
Bahkan jika kamu tahu sekarang, apa bedanya? Masih mau berjuang mati-matian? Petirmu bagiku hanyalah geli-geli saja. Oh, benarkah? Lalu bagaimana jika serangan itu 10 kali, bahkan 100 kali lebih kuat darimu? Serap semesta MU juga bisa menahannya? Tidak mungkin. Bagaimana kekuatanmu bisa? Tidak. Kau monster. Sekarang yang harus takut adalah kalian. Dengan nyawa tak terhitung, untuk menyelesaikan prestasi agung kalian itu, kalian memang pantas mati. Karena kalian yang menciptakan kabut darah ini, rasakan sendiri akibatnya. Bagaimana rasanya jadi mayat kering di kabut darah? Tuanku tak akan membiarkanmu. Tidak. Hilanglah. Bertahanlah. Kita harus menunggu Lin Yi. Kekuatanku sudah habis. Kak Susu, kau masih punya tenaga. Jangan urus kami. Pergi cari Lin Yi. Omong kosong. Hidup, kita hidup bersama. Mati pun bersama. Kabut darah sudah hilang. Hewan mutan juga sudah mundur. Itu Lin Yi. Pasti Lin Yi sudah berhasil. Sudah bangun? Bagaimana rasanya? Kau pingsan seharian. Siapa kamu? Nama saya Jiang Qingyue. Aku sedang berlindung di Menara Xinghai saat kabut darah muncul. Aku melihat kau yang menghilangkan kabut darah itu. Menyelamatkan semua orang. Kau yang bawa aku turun dari atap sendirian? Iya, betul. Kemampuan yang kubangun agak aneh. Jadi kekuatan super. Lihat, tenagaku besar banget. Cepat letakkan aku. Aku percaya padamu. Lin Yi, kau akhirnya pulang. Kami sangat khawatir. Lin Yi, kamu benar-benar hebat. Kerja bagus, Lin Yi. Hampeha, dasar kamu ini. Keluar bertarung saja tidak bisa tenang. Ini adik siapa lagi yang kamu bawa pulang? Jangan bicara sembarangan. Ini Jiang Qingyue. Kali ini, berkat bantuannya. Pahlawan Lin, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kota Xinghai. Jika bukan karena Anda, kami pasti sudah jadi mayat kering. Anda adalah penyelamat kami.
Semuanya, bangunlah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Namun, untuk memulihkan kedamaian sepenuhnya, kita semua perlu berusaha lebih keras. Halo, saya penanggung jawab basis kelangsungan Koda B. Kami memantau kabut darah di kota Shanghai telah menghilang. Kami butuh informasi detail. Orang ini benar-benar menyebalkan. Tapi jika kota lain juga bisa pulih, hadirin sekalian, saya Lindy dari kota Shanghai. Singkatnya, kabut darah di kota Shanghai menghilang. Terutama karena saya menghancurkan bola kristal hitam sekte bulan darah. Itu seharusnya inti sumber darah. Beberapa anggota sekte bulan darah yang tertangkap pernah menyebutkannya. Konon, inti sumber darah ini adalah kunci untuk menciptakan dan mempertahankan kabut darah. Tuan Lin Yi, bagaimana Anda menghancurkannya? Saya menemukan cara mengendalikan bola kristal itu dengan kekuatan domain petir. Telah menghancurkan struktur intinya. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Kota kita punya harapan. Semuanya, serang. Ambil kembali perbekalan kita. Sekte bulan darah mundur untuk sementara. Namun, tuanku misterius itu tak pernah terlihat. Monster mutan juga hanya mundur sebentar, dan bisa kembali kapan saja. Lin Yi, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kota ini butuh tatanan baru. Kekuatan yang kuat dan adil untuk menjaga keseimbangan. Maksudmu, membentuk sebuah kekuatan? Kamu adalah yang terkuat di kota Shanghai. Kamu yang memimpin membangun markas dan mengintegrasikan kekuatan. Takkan ada yang menentang. Membangun markas memang cara baik untuk mengintegrasikan kekuatan. Tidak hanya menjaga ketertiban, tapi juga melindungi harapan terakhir umat manusia, bersama menghadapi krisis di masa depan. Kamu benar. Kita tidak bisa hanya menunggu krisis datang lagi. Markas ini, aku yang akan membangunnya. Kak Lini. Kamu sudah sibuk begitu lama. Sekarang ada waktu menemaniku jalan-jalan? Sebentar saja. Kak Lini. Gadis ini berparas cantik dan berkarakter manis. Mengapa sistem tak pernah memberikan misi untuk menaklukkannya? Ini terlalu tidak biasa. Kak Lini, ada apa denganmu? Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada apa-apa. Tunggu aku sebentar. Aku akan selesaikan urusan ini dulu. Sistem, energi kehidupan murni. Sistem, fluktuasi kemampuan normal. Sistem, informasi identitas tanpa celah. Mungkinkah standar penilaian sistem berbeda? Kak Lini, sejak kecil, kamu adalah orang terbaik bagiku. Aku menyukaimu. Maukah kamu bersamaku selamanya? King Yue, kamu masih kecil. Pertanyaan ini, tanyakan lagi padaku saat kamu sudah lebih dewasa. Dan benar-benar memikirkannya. Oke. Kalau begitu, sudah janji ya? Kak Lini, sampai jumpa.
Tapi, Kak Lin Yi, kamu tidak bisa lari lagi. PH, beberapa orang memang santai sekali. Bersenang-senang dengan adik kecil yang polos dan manis. Meninggalkan kami di sini mengurus pekerjaan yang memusingkan ini. Padahal beberapa bulan lalu aku hanya mahasiswa biasa. Kenapa harus melakukan semua ini? Yang mampu memang harus bekerja lebih keras. Anak King Yue itu sendirian. Tidak punya siapa-siapa di dunia pasca-apokaliptik ini. Hanya sedikit lebih perhatian. Aku paling menyayangi kalian semua. Dasar tukang gombal. Kakak Lin Yi, tolong aku. Aku di kawasan industri lama, di barat kota. Ada serigala mutan yang sangat menakutkan. Tidak bagus. King Yue dalam bahaya. Dasar binatang, cari mati. Sudah aman, King Yue. Jangan takut, aku akan membawamu pulang. Kakak Lin Yi, kau benar-benar datang. King Yue, bagaimana perasaanmu? Apa ada yang terluka? Kau tidak khawatir ini mungkin jebakan? Tidak khawatir akan ada bahaya? Aku lebih takut karena keraguanku. Kau akan terluka parah yang tak bisa diperbaiki. Selama aku masih punya kemampuan, aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya tanpa berbuat apa-apa. Kakak Lin Yi, kakiku lemas, tidak bisa jalan. Naiklah. Aku akan menggendongmu pulang. King Yue, meskipun kabut darah sudah surut, ini tidak seperti dulu. Binatang mutan juga belum sepenuhnya hilang. Nanti kalau mau keluar, ingat beritahu aku. Atau ajak orang lain pergi bersama. Mengerti? Aku mengerti. Kakak Lin Yi, kali ini aku terlalu ceroboh. Lain kali aku pasti akan lebih hati-hati. Kembalilah dan istirahat yang baik. Jangan terlalu dipikirkan. Tuanku. Tuanku, Lin Yi pasti adalah yang disebutkan dalam ramalan. Cahaya fajar itu, kecepatan pertumbuhannya terlalu mencengangkan. Jika tidak disingkirkan, cepat atau lambat dia akan menggoyahkan fondasi sekte kita. Mohon tuanku memberi perintah. Selagi kekuatannya belum penuh, bawahan bersedia bertindak sendiri untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Cukup. Bagaimana menangani Lin Yi? Aku punya keputusan sendiri. Perkataan hari ini, aku tidak ingin mendengarnya untuk kedua kalinya. Baik, bawahan patuh. Kita melanggar perintah tuanku. Apa benar tidak masalah? Tuanku sepertinya terhadap Lin Yi itu? Tuanku hanya sesaat terpedaya oleh anak itu. Tidak bisa melihat gambaran besarnya. Demi kejayaan abadi sekte suci, Lin Yi harus mati. Benar, setelah dia mati, tuanku pasti akan mengerti niat baik kita. Siapkan formasi. Gunakan rangkaian segel batu darah. Pastikan dia tidak bisa melarikan diri.
Formasi sudah terbentuk, mengisolasi bagian dalam dan luar. Kali ini Lin Yi pasti mati. Bersiap untuk bergerak. Benarkah? Pengaturan yang bagus. Namun, kenapa aku masih berdiri di sini baik-baik saja? Ketahuan. Cepat lari. Sekarang baru mau lari? Sudah terlambat. Sejak kalian menyusup ke markas, setiap gerakan kalian ada dalam kendaliku. Gawat. Tuanku dalam bahaya. King Yue, sudah cukup sandiwaranya. Saatnya kau keluar, kan? Kakak Lin Yi, kau sudah tahu identitasku sejak awal, kan? Sejak aku terbangun di puncak Menara Xinghai dan melihatmu untuk pertama kalinya, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Kedatanganmu terlalu kebetulan. Jadi, kau terus bermain sandiwara denganku? Melihatku seperti orang bodoh di depanmu. Berlagak polos. Berpura-pura kasihan. Lalu, sekarang kau mau apa? Membunuhku, tuanku dari sekte bulan darah ini, untuk menyingkirkan kejahatan bagi rakyat? Aku tidak memberitahu siapapun tentang tindakanku hari ini. King Yue, hentikanlah. Selama kau mau, kau masih bisa menjadi adik perempuanku. Kakak Lin Yi, kau memang orang baik. Seperti yang kuinginkan. Sudah kubilang, aku sendiri yang akan mengurus Lin Yi. Bertindak sendiri, mati saja. Tuanku, jangan. Teknik ini dan pemandangan kabut darah yang melahap makhluk hidup benar-benar sama persis, bahkan lebih kejam dan jahat. Kak Lin Yi, sekarang kamu mengerti, kan? Kabut darah itu, kamu. Benar, sumber kabut darah adalah aku. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu sudah menyelidiki latar belakangku. Seharusnya tahu orang tuaku sudah tiada, kan? Tapi apa hubungannya dengan kabut darah? Mereka dibunuh oleh dunia ini. Jika ada yang mau membantu, mereka tidak akan mati. Tapi mereka hanya melihat begitu saja. Jadi, hanya karena sikap acuh tak acuh beberapa orang, kamu akan menyeret seluruh dunia untuk membayar tragedi orang tuamu? Ya, dunia yang dingin, mati rasa. Tidak layak dipertahankan ini. Apa perlunya ada? King Yue, dunia ini memang punya sisi gelap. Tapi juga banyak keindahan dan kehangatan. Tapi apa hubungannya semua itu denganku? Ayah dan ibu adalah segalanya bagiku. Tapi mereka sudah mati. Tidak akan pernah kembali lagi. King Yue, Kak Lin Yi, andai saja aku bertemu denganmu lebih awal. Aku sangat mencintaimu. King Yue, hentikan. Tidak ada gunanya, Kak Lin Yi, kecuali kau membunuhku. Kabut darah ini tidak akan ada habisnya. Seluruh dunia tidak akan bisa lolos. Maafkan aku, King Yue. Kak Lin Yi, kau melakukannya dengan baik. Kau sengaja melakukannya? Kau sengaja memprovokasiku untuk bertindak? Ya,
Kak Lin Yi, masih sepintar biasanya. Kenapa? Kau? Sejak jiwaku menyatu dengan inti kabut darah, aku tahu aku bukan lagi manusia. Aku membenci dunia ini. Tapi dunia ini punya kau. Kau benar-benar terlalu bodoh. Bagaimana kau tahu tidak ada solusi lain? Tapi aku terlalu lelah. Kak Lin Yi. Aku juga ingin mengakhiri semua ini. Tidak mungkin. Kabut darah. Bagaimana kabut darah bisa? Sampah, hal sekecil ini pun tidak bisa kau tangani. Untungnya, aku tidak pernah menggantungkan semua harapanku pada sebuah wadah. Tidak mungkin. Inti kabut darah seharusnya hanya bisa kukendalikan. Bagaimana kau bisa Mengendalikan? Kau terlalu percaya diri, Jiang Qingyue. Jiang Qingyue. Sejak awal sampai akhir, kau hanyalah wadah yang kupilih dengan cermat, yang cukup berguna. Konstitusimu sangat istimewa, terutama kebencian yang putus asa dan murni itu adalah nutrisi terbaik untuk memeliharanya. Tidak sia-sia aku merancang semua ini dengan cermat. Kaulah pelakunya? Peristiwa orang tuaku. Juga kaulah yang merancangnya? Hehehe, benar. Kau memang ditakdirkan untuk menempuh jalan ini, sejak hari aku menemukan konstitusimu. Brengsek. Perjuangan yang sia-sia. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melawanku. Era lama harus berakhir, dan aku akan menjadi satu-satunya dewa di dunia baru. Qingyue, kau sudah banyak menderita. Kami semua mendengar apa yang kau katakan tadi. Kalian tidak menyalahkanku, jika bukan karena aku. Jangan bicara omong kosong. Kau juga korban. Dia yang pantas dihukum mati. Hehe, bagus. Hemat aku tidak perlu mencari kalian satu persatu. Jadi, di tempat ini, kalian semua akan menjadi persembahan kabut darah. Kau tidak akan berhasil. Aku tidak akan membiarkannya. Berjuang dalam sekarat, kapasitasmu terbatas. Bagaimana kau bisa menyerap kekuatan dahsyat ini? Sistem, simpati Jiang Qingyue mencapai 100%. Sistem, hati murni ditingkatkan menjadi hati sang suci. Bagaimana jika aku juga ikut? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mau kabur? Terlambat. Domain Kaisar Petir. Buka. Bayarlah atas semua yang telah kau lakukan. Hati sang suci. Berevolusi. Ark. Kekuatanku. Intiku. Tidak mungkin. Aku sudah merencanakan ini ribuan tahun. Kau gagal. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Lin Yi, kau berhasil.
Kau pikir dengan menghancurkan inti asal kau benar-benar menang? Kabut darah hanyalah permulaan. Pembersihan yang sesungguhnya belum tiba.